Lampu sorot memotong gelap seperti pisau. Musik orkes menggema keras, menutup kemungkinan siapapun mendengar apa yang terjadi beberapa meter di belakang panggung. Anak-anak tertawa, penjual balon menawar, dan tepuk tangan pecah ketika seorang pawang mengangkat cambuk ke udara. Di hadapan semua itu, seekor gajah betina mengangkat kaki, terlalu pelan untuk disebut bangga, terlalu ragu untuk disebut terlatih. Pada detik yang sama, dari sudut tubuhnya yang tertutup selubung glitter, tampak jelas bekas tali yang pernah diseretkan berhari-hari. Kulitnya menghitam di beberapa titik, menebal seperti kerak. Ketika riuh bertambah, gajah itu menoleh sepersekian detik ke arah perut tenda, ke tempat yang tidak bisa dilihat penonton. Ia menggoyang telinganya, bukan karena musik, tetapi untuk mengusir dengung sakit yang menempel di kepala seperti nyamuk. Pawang menghentak lantai, cambuk meledak di udara, bukan mengenai tubuhnya, hanya di sampingnya. Suara itu cukup untuk mengingatkan, jika tidak melompat, hukuman menunggu nanti. Gajah itu melangkah. Tepuk tangan menyamarkan gemetar di lututnya. Di lintasan ring, seekor kuda putih berputar mengitari kursi tinggi. Bulu di surainya disemprot glitter emas. Namun di bawahnya ada bintik botak, bekas gesekan giring yang terlalu ketat. Matanya berkedip cepat, mengukur jarak pada setiap langkah seolah lantai ring bisa berubah menjadi jurang. Seorang gadis muda berdiri di punggungnya, membuka tangan seperti burung yang merentang sayap. Penonton memuja gadis itu. Mereka tidak melihat lidah kuda yang sesekali menjulur, gejala panik yang dididik untuk tampak seperti senyum. Di kandang belakang, singa jantan tua menunggu gilirannya. Suara musik membuat dadanya berdebar terlalu cepat. Ia menubruk jeruji, bukan untuk menyerang, melainkan karena ruangan terlalu kecil untuk mengubah ketakutan jadi langkah. Dalam tebal bulunya, ada bekas kebotakan bulat, jamur kulit yang tak pernah diobati tuntas. Ketika pawang menyebut namanya keras-keras, singa itu menoleh, telinganya merapat, matanya menyipit. Ia mengenali bau minyak di cambuk, bau yang berarti salah satu dari kita akan menyesal. Pertunjukan berjalan rapi. Pawang tersenyum, penunggang kuda menunduk, badut berguling, kamera ponsel menatap tanpa berkedip. Dari kursi paling luar, seorang bocah meringis ketika monyet capucin, kecil, berjaket merah, melompat menyalami penonton dengan tangan gemetar. Kupingnya ditindik untuk tempat tali halus. Gerakannya lincah, tapi pundaknya turun seperti memikul tas yang tak pernah boleh dilepas. Ketika pertunjukan usai, penonton berdiri, kursi-kursi berderit. Tawa berserak di udara bersamaan dengan bau karamel dan popcorn. Di balik kain tenda, musik mendadak padam. Hening jatuh terlalu cepat, seperti lampu yang dimatikan saat seseorang masih berada di tangga. Dalam hening itu, terdengar pertama kali, pelan, hampir tidak ada, suara tangis. Bukan teriakan dramatis, bukan raung menantang. Hanya dengung rendah, panjang, menurun di ujungnya. Suara yang bisa lahir dari dada raksasa yang kehabisan cara untuk menyimpan pilu. Gajah itu menunduk di lantai semen. Rantai di pergelangan kakinya tidak seberat dulu, tapi cukup untuk memberitahu kemana ia boleh pergi. Ia menggesek ujung belalainya ke lantai, mendekatkan diri ke bau lembut kain tipis di pojok. Kain yang pernah ia jilat ketika anaknya lahir bertahun lalu dalam tenda yang berbeda, kota yang berbeda. Anak itu diambil beberapa minggu kemudian, untuk program, kata seseorang. Tidak pernah kembali. Singa tua dibawa kembali ke kandangnya. Pawang menyalakan lampu bohlam, menuliskan sesuatu di buku, menutupnya dengan cepat, lalu pergi sigap karena ada rapat pembagian hasil. Di ruang yang tiba-tiba sepi,
Singa itu menarik napas panjang, mengirimkan suara pelan yang hanya bisa didengar jika seseorang menempelkan telinga ke batang besi. Itu bukan auman. Itu ratap. Kuda putih diikat pada tiang yang catnya mengelupas. Seorang anak magang melepas pelana, menyisir surainya dengan kasar karena waktu mepet. Ada jadwal latih tengah malam. Kuda itu mengedip perlahan. Satu mata berair, menguap seperti hewan yang kepalanya terlalu penuh. Setiap kali sikat menabrak titik luka di bawah glitter, kepalanya tersentak kecil. Koreografi dari rasa sakit yang dipelajari untuk tidak mengeluh. Di pojok paling gelap, monyet kecil duduk diam di atas bangku kayu. Jaket merahnya setengah terbuka. Ia memegang topi kecilnya di dada, menatap pintu yang setengah terbuka. Di luar sana, malam dengan anginnya, dengan bau daun dan hujan jauh. Monyet itu tidak tahu kata rindu, tapi tubuhnya menghafal rasanya. Getar halus di perut, tenggorokan yang kering, mata yang mudah panas. Ketika lampu belakang padam, ketika semua suara manusia habis, barulah terdengar jelas, hewan-hewan itu menangis. Pelan, bukan untuk minta maaf, bukan untuk minta tepuk tangan. Mereka menangis untuk mengingat siapa mereka sebelum tepuk tangan diciptakan. Itulah malam pertama ketika tenda tidak lagi bisa menahan rahasia di dalamnya. Karena beberapa rahasia, bila terlalu lama diikat, akan berubah menjadi suara, dan suara, bila terlalu sering ditindih musik, akan belajar menyelinap lewat celah angin. Di balik tirai, bau obat, bekas rantai, dan senyum yang dipelajari. Pagi berikutnya, matahari belum naik tinggi ketika truk logistik mendengus di samping tenda. Di dalam, kotak-kotak kayu bergeser, obat pereda nyeri, salep anti jamur, jarum injeksi, botol berlabel yang nama-namanya lebih panjang dari hidup sebagian hewan di tempat ini. Bau alkohol bertemu karat, kombinasi yang menempel di dinding seperti noda yang tak bisa dikerok. Gajah betina dibawa keluar untuk jalan pagi. Seorang pawang senior menepuk-nepuk pundaknya, bukan dengan sayang, tapi dengan kebiasaan. Belalai gajah menyapu tanah, mencari-cari sesuatu yang tak pernah diberikan, rerumputan segar yang tidak dicampur obat penenang. Di pergelangan kakinya, bekas gesekan rantai membentuk gelang luka yang mengeras. Ketika matahari menyentuh bekas itu, ia menggeliat pelan, berhenti sejenak, lalu dipaksa melangkah karena jadwal harus dipatuhi. Di stol sebelah, kuda putih berdiri miring untuk meringankan kaki belakangnya yang bengkak. Anak magang meraba pergelangan itu, memeriksa cepat, menempelkan es batu dari kantin, lalu menyalakan kipas angin kecil yang menebar hawa dingin ke kulit kuda yang lembab. Di papan jadwal, namanya tetap ada untuk 2 pertunjukan siang. Putar 8 lap, langkah tinggi, berdiri di punggung, 1 penunggang. Tidak ada kolom, kesakitan, di sana. Di sirkus, rasa sakit adalah baris catatan yang tidak pernah dicetak. Singa tua mendapat sarapan daging yang dilempar tergesa, jatuh ke lantai berdebu. Ia membawi dulu, bukan karena pilih-pilih, tetapi karena pengalaman mengajari. Beberapa hari daging itu berbau obat, dan setelah menelannya, kepala memusing seperti ring yang berputar terlalu cepat. Ketika ia menggigit, giginya yang pernah tajam terasa ngilu. Ia mengunyah pelan sambil menatap garis cahaya di lantai, cahaya yang lolos dari celah pintu. Ia menghafal posisi garis itu sepanjang hari, karena hanya di jam tertentu sinar itu tepat mengenai hidungnya, memberi hangat yang tidak datang dari lampu bohlam. Monyet kecil duduk di meja latihan. Di hadapannya, 8 benda berwarna: bola, cincin, topi, bendera. Tugasnya: menyusun, memindah,
melambai, semua dengan hitungan yang dihafalkan, bukan dipahami. Jika ia salah, tidak ada cambuk untuknya. Hanya tepukan meja dan desis pendek, cukup untuk membuat punggungnya menegang. Hari-hari seperti ini membuatnya menjadi hal yang bukan dirinya. Bukan pemanjat lincah pohon, melainkan aktor kecil yang belajar bahwa salah berarti lebih banyak jam di meja. Menjelang siang, tirai belakang terbuka sedikit. Seorang perempuan parubaya membawakan roti untuk anak magang dan menoleh ke arah Gajah. Tatapan mereka bertemu. Mata manusia yang sudah terlalu lama melihat dan mata hewan yang sudah terlalu lama dihafal. Perempuan itu menghela napas. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tetapi di tempat ini kata-kata mudah tersesat. Ia hanya merogoh saku, mengeluarkan sebatang tebu kecil, mengulurkannya diam-diam. Belalai gajah menyentuhnya, pelan, ragu, lalu menerima. Dalam sekejap, ada kilat kecil di mata raksasa itu. Kilat yang biasanya muncul hanya ketika ia bermimpi tentang sungai. Sementara itu, di luar tenda, poster baru ditempel di papan promosi. Atraksi malam ini lebih spektakuler. Huruf-huruf tebal menutup noda lama, sama seperti musik malam menutup suara-suara yang tidak ingin didengar. Anak-anak menatap poster itu dengan mata bulat, menarik lengan orang tuanya. "Kita nonton, ya?" Orang tua menimbang harga tiket, menimbang kebahagiaan sejenak yang bisa dibeli, menimbang waktu yang selalu kurang. Siang merambat menjadi sore. Latihan dilanjutkan. Singa melompat melewati lingkar api kecil. Api itu tidak setinggi di malam hari, tapi cukup untuk mengajarkan rasa takut. Setiap kali ia mendarat, sendi kakinya protes. Namun penonton latihan khusus, 2 sponsor dan 1 pejabat kecil, bertepuk tangan. "Hebat," kata mereka. Kata "hebat" di sini artinya hewan itu masih mampu menipu rasa sakitnya 1 hari lagi. Kuda putih berjalan dalam lingkaran kecil. Langkah tinggi, lututnya diangkat setara perut. "Cantik," kata pawang pada gadis penunggang. Gadis itu mengangguk, menguatkan otot paha, memindahkan berat badan agar kuda tidak jatuh. Mereka adalah 2 makhluk yang sama-sama menahan. Satu menahan beban tubuh orang lain, satu menahan beban jadwal. Malam turun lagi. Lampu sorot siap dinyalakan. Musik siap ditumpahkan ke udara. Di balik tirai, seseorang menepuk-nepuk jaket merah monyet kecil, merapikan topi di kepalanya. "Senyum," katanya. Monyet itu membuka mulut, menunjukkan gigi kecilnya, meniru tawa yang dilihatnya tiap malam. Itulah senyum yang dipelajari, bukan karena bahagia, melainkan karena itu satu-satunya jalan untuk membuat manusia puas. Ketika panggung dibuka, dunia kembali riuh, tenda kembali berkilau. Namun di sela tepuk tangan, bila ada yang berani diam sejenak, akan terdengar sesuatu merayap keluar dari sela musik. Ratap yang tak pernah libur. Gajah menghela napas panjang sebelum melompat. Singa menatap api seperti menghadapi musim dingin. Kuda mengangkat kaki sambil memikirkan cara menurunkan rasa sakit. Monyet menari sambil memegang erat topi kecilnya seperti memegang satu-satunya benda yang mengingatkannya bahwa suatu hari, semua ini harus berhenti. Dan di luar tenda, angin malam bergerak pelan, membawa bau tanah dan hujan jauh. Bau itu singgah di kain-kain, di poster, di rambut penonton, dan sebentar menyelinap ke kandang. Hewan-hewan itu mengangkat kepala bersama-sama. Refleks yang tertanam lebih tua dari tenda. Mereka mengenali bau itu. Bau dunia yang tidak bersyarat. Dunia yang tak pernah menjual air mata untuk tiket masuk. Rantai yang lebih tua dari mimpi. Di pojok kandang belakang,
Rantai-rantai berderit setiap kali hewan mengubah posisi. Tidak panjang, tapi cukup untuk memastikan mereka mengingat batas. Rantai itu bukan sekadar besi, ia adalah kalender, mengukur hari-hari yang tak pernah libur. Gajah betina duduk di lantai semen. Belalainya bergerak pelan, mencari celah udara yang lebih segar. Dari matanya, tetes bening turun tanpa suara. Ia pernah tahu artinya hutan, aroma sungai, rimbun pohon yang tidak bisa ditutup tirai. Semua itu kini hanya sisa kabur di kepalanya. Yang ada hanyalah debu semen, bau kotoran, dan jadwal pertunjukan. Singa tua merayap ke sudut kandang. Ia menempelkan pipi pada besi dingin, menahan panas tubuh yang terlalu lama disulut lampu. Di luar, manusia menyebutnya Raja Hutan. Di sini, ia hanyalah tawanan yang tidak pernah mengenal malam tanpa jeruji. Kuda putih berdiri miring, rantai pendek menahan gerak lehernya. Surainya sudah kaku oleh semprotan cat. Ia mengibaskan kepala, berusaha melepaskan kilau palsu itu. Tapi hanya bulu rontok yang jatuh ke tanah. Ia menghela napas, mengeluarkan suara pelan yang terdengar seperti keluhan seseorang yang terlalu letih. Monyet kecil duduk di bangku kayu. Rantai halus melingkar di pergelangan kakinya. Tidak sakit, tapi cukup untuk mengingatkan. Ia tidak bebas. Ia menatap keluar kandang, melihat anak-anak desa bermain bola plastik di lapangan kosong. Suara tawa itu menembus tirai, masuk ke telinganya, membuat tubuh kecil itu bergidik. Ia tidak mengerti arti permainan, tapi ia tahu, tawa itu berbeda dengan tawa yang dipaksa. Malam tiba, pertunjukan selesai. Lampu padam. Dalam gelap, rantai-rantai itu mengeluarkan lagu mereka sendiri. Dentingan kecil, gesekan besi, suara yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup di ujungnya. Itu bukan lagu kebebasan, melainkan doa agar mimpi bisa lebih panjang dari kenyataan. Anak kecil yang bertanya, kenapa matanya sedih? Suatu sore, rombongan penonton keluar dari tenda. Anak-anak berlarian, masih menirukan gaya monyet menari dan kuda berputar. Di antara mereka, seorang bocah perempuan berhenti di dekat pintu belakang. Dari celah kain, ia melihat seekor gajah betina duduk diam. Matanya merah, belalainya bergerak pelan ke arah rantai di kakinya. Kenapa matanya sedih? Tanya bocah itu pada ibunya. Ibunya menarik tangannya cepat, mencoba tersenyum. Itu cuma capek. Nak, yuk, pulang. Tapi pertanyaan itu menggantung di udara, menolak mati. Malamnya, bocah itu bermimpi. Ia melihat gajah berjalan di hutan, singa berlari di padang, kuda melompat di padang rumput luas, dan monyet memanjat pohon tinggi. Semua bebas. Semua tertawa dengan cara yang tidak ia lihat di tenda. Bocah itu terbangun dengan mata basah. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi tubuhnya tahu. Apa yang dilihatnya di balik tirai bukanlah hiburan, melainkan luka yang diberi lampu sorot. Di desa-desa sekitar, rumor mulai beredar. Ada yang bilang hewan-hewan sirkus itu dipukul. Ada yang bilang diberi obat agar jinak. Sebagian orang tertawa. Sebagian lagi terdiam dengan hati berdesir. Di warung kopi, seorang lelaki berbisik. Kalau mereka benar-benar bahagia, kenapa matanya selalu basah? Pertanyaan itu seperti api kecil di dalam jerami. Ia mungkin padam, tapi bisa juga menyala bila ada angin yang tepat. Dan setiap kali ada anak yang menatap terlalu lama ke arah kandang, setiap kali ada tetes air mata yang lolos dari mata seekor gajah atau kuda, api itu menyala lagi. Di dalam tenda, manajemen sibuk menghitung tiket.
menempel poster baru, menyiapkan atraksi tambahan. Di luar tenda, dunia mulai belajar melihat. Malam ketika musik tak bisa menutupi luka. Malam itu, pertunjukan disebut sebagai paling megah sepanjang bulan. Musik diputar lebih keras dari biasanya. Lampu sorot berputar gila, dan pawang memegang cambuk lebih tinggi, seolah-olah semua harus lebih sempurna dari sebelumnya. Gajah betina dipaksa melompat melalui lingkaran api. Penonton bersorak, tapi tubuh besar itu tersentak. Api menyambar sedikit rambut di kakinya, meninggalkan bau hangus tipis. Ia berhasil mendarat, tapi lututnya gemetar, hampir roboh. Tepuk tangan bergemuruh, menutup tangis kecil yang lolos dari belalainya. Singa tua didorong kering dengan suara cambuk meledak. Ia menatap lingkaran api di depannya, matanya berkaca. Ia mencoba melompat, tapi tubuhnya terlalu berat oleh usia dan obat penenang yang tak lagi ampuh. Ketika ia tersandung, cambuk menghantam lantai keras. Suara itu lebih menyakitkan dari api, karena berarti kau gagal lagi. Penonton mengira itu bagian dari atraksi. Tepuk tangan kembali pecah. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam dada singa itu, jantungnya berlari seperti drum perang. Kuda putih berlari dalam lingkaran sempit, mengangkat kakinya tinggi-tinggi meski sendi bengkaknya menjerit. Gadis penunggangnya tersenyum lebar, melambaikan tangan ke arah penonton. Tapi bila seseorang menatap lebih dalam, mereka akan melihat otot-otot kuda itu bergetar seperti benang halus yang hampir putus. Monyet kecil menari di pundak badut, mengangkat topinya dan membungkuk lucu. Anak-anak menertawakan gaya itu. Tapi di balik tawa, monyet itu mencengkeram kuat bahu badut dengan kuku kecilnya, gemetar karena musik terlalu keras dan lampu terlalu terang. Ia ingin menutup telinganya, tapi ia sudah dilatih untuk membuka tangan lebar-lebar setiap kali lampu menyorot. Ketika atraksi usai, lampu padam, tenda kembali gelap. Dalam gelap itu, semua suara jadi nyata. Batuk singa, dengusan gajah, tarikan napas kuda yang terputus-putus, dan tangisan monyet kecil yang tertahan di balik topi merah. Untuk pertama kalinya, beberapa pekerja baru di belakang panggung menatap lama ke arah hewan-hewan itu. Wajah mereka pucat, hati mereka goyah. Mereka tahu, malam itu musik tidak cukup kuat untuk menutupi luka. Air mata yang tidak bisa dijual. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Poster baru ditempel, tiket terus dijual, dan anak-anak masih merengek minta ditontonkan. Tapi di balik tirai, sesuatu sudah berubah. Suara tangisan itu tidak lagi bisa disembunyikan. Gajah betina duduk di lantai semen dengan mata kosong. Singa tua semakin sering berbaring, enggan bangkit. Kuda putih kehilangan kilau di matanya. Hanya berdiri diam menunggu aba-aba. Monyet kecil tak lagi lincah, sering menatap kosong ke arah luar tenda. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota kecil itu. Tenda bocor di beberapa titik, air menetes ke kandang. Hewan-hewan itu tidak tidur. Mereka hanya duduk, bernafas berat, dan bersama-sama menatap keluar, ke arah gelap yang tak memiliki rantai. Di luar, jalanan sepi, hanya ada suara hujan. Seorang bocah yang pernah bertanya, kenapa matanya sedih, kini berdiri di bawah payung kecil bersama ibunya. Ia menatap tenda itu lama, menahan tangis yang ia sendiri tidak mengerti. "Bu," katanya lirih, "mereka tidak bahagia, kan?" Ibunya terdiam. Ia ingin berkata, "Tidak usah dipikirkan." Tapi kata itu tersangkut di tenggorokan. Karena ia tahu, anaknya benar.
Beberapa tahun kemudian, tenda itu akhirnya ditutup, bukan karena belas kasihan, tapi karena bisnis merugi. Hewan-hewan itu dibawa entah kemana. Ada yang dijual ke penangkaran, ada yang hilang jejak. Tidak ada catatan resmi, hanya cerita samar. Namun, bagi sebagian orang yang pernah duduk di kursi kayu tenda itu, pertanyaan bocah kecil itu terus bergema. Dan setiap kali mereka melihat gajah di televisi, singa di poster, kuda di ladang, atau monyet di pohon, mereka selalu teringat. Ada makhluk-makhluk yang pernah menangis setiap malam di balik tirai sirkus, hanya karena manusia ingin tertawa sebentar. Air mata itu tidak pernah masuk hitungan tiket, tidak pernah dijual di loket. Tapi bagi hewan-hewan itu, air mata adalah satu-satunya kejujuran yang tersisa. Dan dunia, bila cukup berani melihat, akan tahu, tidak ada cahaya sorot yang cukup terang untuk menghapus tangis dalam gelap.